Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Lance Intuitions. Oke, kita langsung aja. Aku rasa kamu semua juga sudah tahu dari judulnya ya. Siapa sih yang akan menikahi kamu, teman-teman? Ya, siapa yang akan menikahi kamu? Sebutkan pertanyaan itu di dalam hati dan pikiran kamu ketika memilih dari ketiga pilihan ini ya, pilihan satu, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Sebutkan dan pilih dengan intuisi ya teman-teman ya, siapa sih yang akan menikahiku gitu ya teman-teman. Oke, seperti biasa ini bacaan untuk umum, jadi nggak mungkin resonates, tidak mungkin cocok untuk kalian semua di luar sana ya teman-teman, yang energinya nanti seberapa banyak yang akan menonton videoku, seberapa banyak yang bisa aku tarik, aku benar-benar nggak tahu. Jadi kalau nanti misalnya energi kamu tidak ketarik sama aku, kalau memang bacaannya tidak sesuai dengan kondisi kamu, keadaan kamu, atau bahkan harapan kamu, ya tolong dimaklumi ya guys. Mungkin temanya kali ini belum untuk kamu, dan mungkin juga aku belum berhasil menarik energi kamu ya. Baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas ya guys. Tinggal sesuaikan saja semua kondisi dan situasinya dengan dirimu sendiri, dengan hidupmu sendiri. Hanya kamu yang tahu energimu. Bagi kamu yang menonton videoku ini sudah menikah gitu ya, ya mungkin ini bisa jadi bahan konfirmasi gitu ya, apakah benar yang menikahi kamu saat ini ciri-cirinya seperti ini, keadaannya seperti ini gitu ya teman-teman ya. Oke, pilihan satu, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Kita langsung ya ke pilihan satu. Halo, pilihan satu, indikatornya. Aku sengaja ambil indikator Four of Wands ya. Ini tentang perayaan, pernikahan, selebrasi, berkumpul bersama dengan orang-orang yang kamu kasihi, pasangan kamu, keluarga kamu, seperti itu ya guys. Oke, pilihan satu kita langsung aja. Siapa sih yang akan menikahi kamu? Seperti apa dia ciri-cirinya ya? Baik kamu divine feminine pilihan satu, atau kamu divine maskulin, kamu laki-laki atau perempuan ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau misalnya yang menonton videoku nih udah menikah gitu ya, ya bisa-bisa saja, mungkin saja energi kamu nanti tertarik sama aku ya. Mungkin bisa dijadikan bahan konfirmasi kamu. Seperti itukah pasangan kamu yang menikahimu saat ini ya? Seperti itu teman-teman ya. Oke, pilihan ke satu kita lihat ya, seperti apa sih dia yang akan menikahi kamu. Ini bacaan untuk umum ya guys. Kalau memang nggak sesuai dengan harapan kamu, nggak sesuai dengan kondisi kamu, apapun deh tidak sesuai sama kamu gitu ya, ya sudah, mungkin bacaannya belum untuk kamu ya. Aku belum berhasil menarik energi kamu. Jangan baper, jangan terlalu dibawa serius, jangan marah-marah, jangan kecewa. Hal-hal positif, energi-energi positif dari videoku ini, khususnya pilihan satu ini, diambil sebanyak-banyaknya, dibuang yang negatif ya guys. Kalau memang nggak resonate sama sekali, nggak cocok sama sekali, jangan dipaksakan. Oke guys? Oke, pilihan satu, dia yang akan menikahi kamu, seperti apa dia? Ciri-cirinya dia mungkin, apapun yang keluar nanti kartunya akan aku jelaskan apa adanya ya guys, nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku tutup-tutupi. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti. Pilihan satu, universe, my spirit guide please. Oke, ya akan menikahi kamu pilihan satu, two of pentacles, page of cups. Oke, death, pilihan satu. Oke. Queen of Swords, dan ada Six of Swords. Oke, Two of Pentacles, Page of Cups, Death, Queen of Swords, Six of Swords. Teman-teman, aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya ini berdasarkan intuisiku secara random ya. Kamu tinggal sesuaikan saja situasi dan kondisinya dengan energimu sendiri, dengan keadaanmu sendiri. Oke, dari Two of Pentacles di sini jujur ya, aku lihat yang akan menikahi kamu ini mungkin ya ketika kamu kenalan sama dia, atau bahkan ketika kamu berhubungan sama orang ini ya, akan ada perbedaan jarak dan waktu di antara kamu dengan pasangan kamu ini ya.
lebih ke urusan pekerjaan atau bisnis ya, intinya dalam mencari rezeki lah, uang gitu ya. Atau memang orang ini agak pelin-pelan ya gitu. Pasangan kamu ini yang akan menikahi kamu ini punya sifat yang agak pelin-pelan dari Two of Pentacles, teman-teman. Mungkin bukan karena dia tidak menyayangi kamu, tidak mencintai kamu, tapi memang orang ini dalam memutuskan sesuatu itu banyak pertimbangannya. Jadi bukan tipe orang yang gerasa gerusu gitu ya, teman-teman. Maksudnya gerasa gerusu itu bukan tipe orang yang kalau mengambil keputusan itu secepat itu gitu. Jadi banyak menurut dia ini apalagi kalau keputusan itu adalah penting di dalam hidupnya. Dia nggak mau mempertimbangkan segala sesuatu hal yang penting di dalam hidupnya itu dengan ceroboh gitu. Dia akan mempertimbangkan banyak hal, terutama kalau itu menyangkut kepentingan di dalam hidupnya dia gitu, baik buruknya, imbasnya kepada keluarganya, imbasnya kepada karirnya mungkin gitu ya. Atau memang di sini hubungan kamu akan ada LDR ya sama calon pasangan hidup kamu ini ya guys. Secara karir, secara keuangan, orang ini orang yang ulet ya. Ada Death, ada Two of Pentacles. Dia kalau udah urusan uang gitu ya, karirnya dia punya kemauan yang sangat keras untuk berubah. Misalnya saat ini, dia pernah mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Dia menjalani karirnya, entah itu bisnis, entah itu memang dia seorang pekerja ya guys, tinggal disesuaikan saja. Itu dia memang mengawali semua karirnya ini dari bawah. Tapi dia karena tipe orang yang kuat, tipe orang yang ulet, mentalnya kuat banget gitu ya guys. Di sini dari Death, orang ini pernah mengalami tidak dihargai ya, tidak dihargai. Mungkin dia tidak dihargai dalam hal pekerjaan, karirnya dia yang dipandang sebelah mata sama orang lain, bahkan sama keluarganya gitu ya. Dia mengawali karirnya hingga sampai saat ini itu benar-benar dengan bersusah payah, dengan usahanya dia sendiri, karena keuletannya dia, karena kekuatan mentalnya dia, fisiknya juga ya. Secara fisik kayaknya di sini sangat bugar ya guys, baik divine feminine maupun maskulin gitu. Suka olahraga kayaknya ya, yang akan menikahi kamu ini suka olahraga, terutama hal-hal yang olahraga yang membentuk tubuh gitu loh, kayak mungkin gym gitu ya, olahraga yang keras gitu ya guys, seperti itu. Dari Page of Cups di sini aku lihat orangnya agak bucin ya. Jadi dia selalu berekspektasi yang agak berlebihan terhadap yang namanya cinta itu sendiri. Jadi misalnya katakanlah seperti ini, dia mencintai kamu, dia akan memberikan segala hal. Kalau dia sudah cinta sama seseorang, dia akan memberikan segala hal. Jiwa dan raganya dia akan berikan gitu ya. Bahkan dia punya kemampuan secara finansial, ekonomi. Dia tipe orang yang senang memberi hadiah gitu. Selain kata-kata cinta, selain kata-kata romantis, tapi dia juga sering memberikan hadiah. Dia nggak pernah lupa lah sama orang yang dikasihi gitu ya. Tapi dia punya ekspektasi yang agak berlebihan terhadap pasangannya. Kalau dia memberikan yang hal seperti itu, dia juga mengharapkan hal yang seperti itu dari pasangannya gitu ya guys. Bahasa cintanya memang memberikan hadiah gitu, selain kata-kata cinta. Tapi dia juga mengharapkan hal yang seperti itu yang dia sudah berikan kepada pasangannya. Itu dia mengharapkan seperti itu juga dia inginkan dari pasangannya, bahkan lebih gitu ya teman-teman ya. Tipe orang yang dari Two of Pentacles dan ada Page of Cups ini yang akan menikahi kamu, tipe orang yang moodnya mudah berubah guys. Moodnya dia mudah berubah. Terkadang mungkin dia terlihat sangat mencintai kamu, terlihat sangat ceria, tapi di lain waktu, mungkin hanya dalam hitungan hari, mungkin dalam hitungan jam, menit gitu, dia bisa terlihat sangat jutek ya, sangat galak, nggak banyak omong, diem aja, moody banget orangnya ya, yang akan menikahi kamu ini teman-teman. Karena dia ini akan menikahi kamu,
Ini kita bicara bukan tentang cintanya dia sama kamu. Of course, tentu saja dia mencintai kamu gitu ya. Rata-rata kan kalau kita menikahi seseorang kan karena kita mencintai dia, kita menyayangi dia, kita ingin berkomitmen sama dia. Kita bahas di sini adalah mungkin sifatnya, mungkin karakteristiknya dia, mungkin kalau memang terbaca nanti masa lalunya dia, apakah dia pernah putus cinta, apakah dia pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga, seperti itu ya guys. Seperti tadi aku jelaskan dari Death, orang ini pernah tidak dihargai oleh orang lain, termasuk keluarganya, orang-orang terdekatnya bahkan. Tapi saat ini karena keuletannya dia dalam hal karir nih ya, aku lebih melihat ke karir. Justru orang-orang yang tidak menghargai pasanganmu ini datang ke dia minta pertolongan. Justru orang-orang yang tidak menghargai pasanganmu ini, saat ini ketika dia sudah mencapai kesuksesannya dia, orang-orang yang tidak menghargai dia di masa yang lalu datang untuk meminta pertolongan dia. Gitu ya guys. Pertolongan dalam hal apa ya? Banyak ya, mungkin keuangan, mungkin saran, mungkin curhat, ya apapun ya teman-teman ya, gitu ya. Aku sudah lihat tadi sedikit ya secara fisik orang ini, baik divine feminine maupun maskulin, laki-laki atau perempuan, ini orangnya sangat bugar sekali, dia sangat menjaga kesehatan tubuhnya, dia suka sekali olahraga yang keras ya teman-teman ya. Seperti itu. Dari Queen of Swords, yang akan menikahi kamu ini orangnya sangat jujur. Sangat jujur ya. Apa yang ada di isi kepalanya dia, isi hatinya dia bukan tipe orang yang suka sekali menyimpan perasaannya dia. Gitu ya guys. Cinta dia bilang cinta, suka dia bilang suka, tidak suka ya dia bilang tidak suka. Kalau dalam mengemukakan isi hatinya dia juga seperti itu, dia cenderung frontal ya teman-teman ya. Yang akan menikahi kamu ini cenderung frontal. Tadi aku sudah lihat dari Two of Pentacles, apalagi kalau itu menyangkut tentang hidupnya dia, kebahagiaannya dia akan banyak pertimbangan. Tapi ketika dia sudah mengambil suatu keputusan ya, terutama untuk kebahagiaan hidupnya dan keluarganya, dan mungkin juga ada hubungannya dengan kamu ya guys, dia sulit sekali ditarik. Yang sudah keluar dari mulutnya dia, keputusannya dia sulit sekali untuk ditarik. Tapi memang banyak pertimbangan sebelum mengambil suatu keputusan, sebelum mengatakan sesuatu gitu ya. Tapi ketika dia sudah mengatakan sesuatu, apa yang dia pertimbangkan selama ini, apa yang dia pikirkan selama ini, menurut dia itu sudah melalui jalan yang cukup panjang gitu ya. Jadi ketika dia sudah mengemukakan pendapatnya dia, keputusannya dia, itulah yang akan dia katakan, itulah yang akan dia lakukan gitu ya guys. Orangnya sangat frontal, to the point. Dari Queen of Swords, cenderung orangnya sulit sekali untuk percaya sama orang lain ya, kalau aku lihat energinya. Terus orangnya sulit diajak bercanda karena terlalu serius gitu ya guys. Kecuali mungkin orang-orang yang sudah bisa mengambil hatinya dia, mungkin kamu, orang yang dia cintai gitu ya, bisa membuat dia ketawa, bisa diajak bercanda gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang dia tidak terlalu percaya, dia tidak terlalu nyaman, ini orang sulit sekali untuk dekat dengan orang lain. Apalagi kalau baru kenal sama orang ini, orang lain pasti akan menganggap orang ini sulit untuk didekati gitu ya. Orangnya sangat jujur. Seandainya nih, ini sih hanya seandainya saja gitu, kalau misalnya dia ada orang lain atau dia berhenti mencintai kamu, dia akan jujur teman-teman. Bahkan hal-hal yang mendalam seperti itu dia akan jujur ya. Jangan khawatir, orang ini jujur sekali gitu ya. Kalau orang tidak terlalu mengenal pasanganmu ini, akan mudah tergores hatinya dengan perkataannya dia gitu ya. Karena kalau udah ngomong nyelekit banget ya. Queen of Swords ya, orangnya to the point sekali, straight to the forward gitu ya. Maunya itu ya itu yang akan dia jalankan gitu. Gak judes agak jutek seperti itu ya. Oke, dari Six of Swords ya, aku tadi sudah lihat dari Death, orang ini pernah mengalami kesulitan ya di belakang sana, di dalam hidupnya dia. Mungkin dia pernah mengalami tidak dihargai, tadi sudah aku jelaskan, dalam karirnya dia, dalam keuangannya dia, oleh siapapun itu, terutama orang-orang yang dia sudah percaya gitu ya. Dia pernah mengalami pengkhianatan ya teman-teman. Dari Six of Swords juga di sini
orang ini pernah melalui masa-masa sulit di dalam hidupnya dia. Aku merasakan energi yang akan menikahi kamu ini pernah menikah ya guys, pernah menikah gitu. Jadi mungkin itu adalah kegagalannya dia juga, pernah membawa dia ke titik terendah hidupnya dia gitu ya. Tapi saat ini dia hanya ingin hidup tenang bersama kamu. Dia menganggap kamu ini orang yang mampu menerima masa lalunya dia. Begitupun sebaliknya gitu ya teman-teman ya. Orangnya berkemauan keras. Apapun yang dia inginkan akan dia kejar. Ya akan dia usahakan. Meskipun itu pelan tapi pasti dia akan usahakan apapun yang dia inginkan. Apapun yang menarik hatinya dia. Termasuk dalam hal cinta. Ya guys ya, seperti itu. Oke, kalau aku lihat dari Page of Cups ya, yang akan menikahi kamu ini punya jiwa lebih muda dari kamu. Ini jiwa ya guys, bukan berarti secara usia, tapi bisa saja ya, secara usia dia lebih muda dari kamu, ya, atau memang hanya bicara jiwanya dia, pembawaannya dia, sifatnya dia. Dia punya sisi childish gitu, punya sisi kekanak-kanakan gitu ya guys, suka bercanda, agak manja kayak gitu-gitu ya. Ceria, lebih ceria dari kamu sih kalau aku rasakan energinya ya. Bisa saja dia seusia sama kamu atau usianya tidak terlalu jauh sama kamu, tapi memang kalau dilihat dari pembawaannya dia jauh lebih muda, pembawaannya dia, jiwanya dia ya guys, seperti itu. Ya meskipun kita udah berusia dewasa, tapi kan ada sisi-sisi di dalam hidup kita, kok hidup sih, di dalam diri kita tuh yang agak childish ya gitu ya. Ya dia yang akan menikahi kamu seperti itu sifatnya ya. Dia punya sisi childish, meskipun orangnya sangat tegas, meskipun orangnya straight to the forward gitu ya, sulit diajak bercanda gitu ya, bahkan sama kamu juga mungkin kadang-kadang gitu, tapi dia punya sisi childish loh, dia punya sisi manja sama kamu, ingin dimanja juga gitu terlebih ya teman-teman ya. Secara karir, keuangan kamu tidak usah khawatir gitu ya, dia sangat tercukupi, dia sangat mapan, dan dia mencapai kesuksesan dia secara keuangan saat ini ya melalui banyak proses ya teman-teman, bukan langsung sukses gitu ya, pelan tapi pasti gitu ya, seperti Six of Swords. Dia hanya ingin menjadi orang yang tenang saat ini, hidupnya tenang gitu ya, dan menurut dia kamu orang yang bisa diajak untuk hidup tenang, punya keluarga bahagia, keluarga yang tenang, tidak membahas-bahas lagi soal masa lalu kalian masing-masing, terutama yang negatif, seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau secara fisik aku hanya melihat itu ya. Oh ya, oke. Dari Queen of Swords aku lihat yang akan menikahi kamu ini punya wajah yang cukup menarik ya guys, cantik atau ganteng gitu ya, teman-teman. Yang akan menikahi kamu ini dia lebih banyak menggunakan logikanya dia di dalam kehidupannya dia ya. Dari dulu gitu ya. Meskipun dia juga sangat intuitif, intuisinya dia cukup tajam, tapi dia lebih banyak menggunakan logikanya dia. Kalau aku lihat ya, kalau aku lihat sedikit itu secara wajah ya menarik, cantik, ganteng gitu ya. Kalau dia perempuan atau divine feminine gitu ya, dia suka memelihara rambutnya sampai panjang ya guys ya. Ya seperti itu. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui, di sini ada feminine energy ya. Jodoh kamu ini punya pembawaan yang sangat mengayomi, senang anak kecil, atau kalau misalnya kita bicara yang akan menikahi kamu ini adalah perempuan ya teman-teman, mungkin mungkin ketika kamu menikahi dia subur banget, lagi dalam keadaan subur banget ya guys gitu ya. Oke, ada Ascension ya, yang akan menikahi kamu ini sudah mengalami banyak sekali perkembangan di dalam hidupnya dia ya, kemajuan, pengetahuannya dia, pengalamannya dia itu bertambah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan gitu ya, karena orang ini selalu ingin berkembang dari death ya. Aku lihat orang ini selalu ingin perubahan yang lebih baik itu ya. Yang akan menikahi kamu sudah mengalami banyak perubahan di dalam hidupnya dia. Masa sulitnya dia sudah pernah dia alami, ditolak, ditinggalkan,
tidak dihargai sudah dia alami ya, sampai akhirnya dia mencapai kesuksesannya dia saat ini. Kesuksesan dia dalam menjalani masa-masa sulit di dalam hidupnya dia ya teman-teman ya. Kalau feminin energi aku lihat meskipun yang menonton video kamu yang menonton videoku perempuan dan yang akan menikahi kamu ini seorang laki-laki, dia kayaknya sudah siap punya anak ya guys. Dia senang sekali anak-anak. Mungkin dia lebih lembut dari kamu ya teman-teman ya. Ya seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi. Pilihan 1 di sini ada smudging atau noda ya. Kamu sebelum bertemu dengan orang ini, sebelum kamu siap menerima kehadiran dia yang akan menikahi kamu, kayaknya kamu harus merilis semua noda-noda dari masa lalu kamu, energi-energi negatif dari masa lalu kamu, mungkin dari hubungan kamu yang membuat kamu seperti hancur, tidak percaya lagi akan cinta, seperti itu ya teman-teman. Energi-energi yang masih ada di dalam diri kamu yang bisa menghambat pertemuan kamu dengan orang ini, dirilis dulu. Kamu healing dulu ya guys, seperti itu sarannya ya. Oke, di sini ada animals. Mungkin yang akan menikahi kamu ini punya kesukaan sama binatang. Kamu suka binatang, dia suka binatang. Kamu punya hobi yang sama, suka bergelut dengan binatang, gitu ya teman-teman ya. Ya, kayaknya di sini sarannya habiskan waktu dengan binatang peliharaan tentunya ya teman-teman ya. Getting to know each other ya, sebelum kalian memutuskan untuk menikah nih, namanya pernikahan itu kan nggak semudah itu guys ya. Sama-sama tahu dulu deh masa lalu masing-masing, maunya gimana, kamu gimana, dia gimana, kayak gitu ya. Getting to know each other ya, saling tahu dulu tentang mungkin keluarga, mungkin kesukaannya masing-masing, mungkin apa yang tidak disuka, banyak ya, banyak yang harus dibicarakan sebelum pernikahan itu terjadi, sebelum ikatan itu terjadi ya guys. Dan ada romantic feeling ya, kamu akan sangat saling mencintai ya diantara kamu dengan pasangan kamu ini ya guys. Mungkin ketika kalian bersama nanti ya akan banyak pelukan mesra, ciuman mesra gitu ya, dari kamu ke dia, dia ke kamu, kalian berdua lah ya gitu. Ada romantic feelings diantara kalian berdua ya. Ini cinta yang ada di antara kalian berdua ya guys. Yang akan menikahi kamu ini feminin energinya sangat besar. Bukan berarti ini tentang laki-laki atau perempuan, tapi dia punya feminin energi yang sangat besar. Atau bahkan kalau yang menonton videoku laki-laki, perempuanmu ini ketika kamu menikahi dia ini lagi subur banget ya. Kalau kamu mungkin langsung pengen punya anak atau gimana gitu ya teman-teman ya. Oke, kita cari tahu lagi yang lainnya. Mungkin ada sedikit bantuan ya yang bisa memperkuat keresonatannya yang akan menikahi kamu. Seperti apa dia? Oh, aku rapihin dulu ya guys. Oke, mungkin ini bisa sedikit tambahan ya untuk karakteristiknya dia, apapun ya teman-teman. Di sini ada Aquarius, Virgo, Pisces. Mungkin energi zodiaknya dia ya. Energi zodiaknya dia itu ada topi, dia suka pakai topi, backpacker, dia suka jalan-jalan tanpa rencana gitu ya. Soft lens, dia mungkin senang sekali pakai soft lens, entah itu soft lens karena matanya bermasalah atau tidak gitu ya, baik divine feminine maupun maskulin ya guys. Ada high class, mungkin memang kehidupannya dia seperti itu, gaya hidupnya high class dan dia punya kemampuan secara finansial ya, it's okay ya, nggak apa-apa ya. Tebar pesona ya, dia suka tebar pesona. Mungkin ketika belum bertemu sama kamu dia pernah jadi sosok player gitu ya, senang sekali bertebar pesona, terutama kalau dia lagi single gitu ya guys. Bekerja keras, tadi dari aku sudah lihat. Ada olahraga, dia suka olahraga, tadi sudah aku lihat ya teman-teman, sudah aku jelaskan. Belahan dagu, orphan, mungkin dia sudah tidak punya orang tua, dan single parent ya. Inisial kamu, inisial dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia. Oke, di sini ada B, R, S, I, L, U, W, V, T, D, H, dan K ya guys. Oke, secara energi zodiak tadi aku lihat ada Taurus, ada Virgo, ada Capricorn, ada Pisces, ada Cancer, ada Scorpio. Ya, Scorpio kuat di sini. Aquarius, Libra, dan Gemini ya, energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia. Oke, petunjuk lainnya tentang jodohmu, pilihan 1.
ada angka 6, ada angka 7, ada Libra, ada Aquarius ya. Mungkin ini 6 dan 7 ini mungkin tanggal kelahiran kamu, tanggal kelahiran dia, atau bulan kelahiran kamu, bulan kelahirannya dia, tanggal jadiannya kalian, tanggal pernikahan kalian, apapun itu ya teman-teman. Atau sekedar kamu dan pasangan kamu ini suka aja dengan angka itu ya. Ada Aquarius, ada Libra ya teman-teman. Pilihan 1 semoga cocok ya, semoga resonate, diaminin yang positif, yang negatifnya dibuang. Kalau memang gak resonate tolong dimaklumi ya. Bye bye. Halo, pilihan kedua, ini indikatornya seperti apa dia yang akan menikahi kamu ya. Tidak akan cocok, tidak akan resonate untuk kalian semua di luar sana teman-teman. Jadi kalau memang gak sesuai dengan harapan kamu, nanti hasil bacaannya tidak sesuai dengan kondisi kamu ya, berarti mungkin aku tidak berhasil menarik energi kamu. Dan mungkin temanya kali ini belum untuk kamu ya, pilihan kedua. Apapun nanti hasilnya, ambil positifnya, diaminin yang baik-baiknya. Kalau memang gak cocok sama sekali nih, gak ada sama sekali yang bisa disesuaikan deh dengan keadaan kamu, ya jangan dipaksakan ya. Berarti mungkin energi kamu belum bisa aku tarik gitu ya teman-teman. Jangan baper, jangan marah-marah, jangan terlalu kecewa, jangan terlalu diambil pusing ya. Kalau memang gak resonate sama kamu, harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti yang aku bacakan secara random berdasarkan intuisiku, apa adanya ya guys. Baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, bebas. Kalau misalnya yang menonton videoku pilihan kedua kamu sudah menikah nih ya, anggap saja ini mungkin bahan konfirmasi kamu. Apakah orang yang menikahi kamu saat ini seperti itu sifatnya, seperti itu ciri-cirinya, seperti itu masa lalunya misalnya gitu ya teman-teman ya. Pilihan kedua, seperti apa dia yang akan menikahi kamu. Oke, aku lihat di sini ada Ace of Cups. Pilihan kedua yang akan menikahi kamu, yang akan menikah denganmu, The Chariot, Ace of Pentacles. Oke, diaminin yang positifnya ya guys, diambil energi positifnya, yang negatifnya dibuang ya. Five of Pentacles dan ada The World. Oke, ada Ace of Cups, The Chariot, Ace of Pentacles, Five of Pentacles, The World. Oke, teman-teman, aku akan bacakan secara random ya. Dari Ace of Cups di sini, yang akan menikahi kamu, yang akan menikah dengan kamu ini, dia sangat mencintai dirinya, dia sangat menghargai dirinya. Jadi, kalau dia memilih kamu sebagai pendampingnya dia, berarti dia berharap dia bisa hidup bahagia sama kamu. Karena apa? Dia sangat bahagia dengan hidupnya dia sangat bangga dengan dirinya dia punya self love yang sangat tinggi, dia punya penghargaan yang sangat tinggi terhadap dirinya dia sudah sangat mencintai dirinya sendiri ya teman-teman. Jadi dia berharap punya pasangan yang juga bisa membuat dia lebih bahagia, jauh lebih bahagia dibandingkan ketika dia sendiri. Kalau dia memilih kamu, berarti dia berharap kamu bisa membuat dia jauh lebih bahagia. Dia sudah bahagia dengan dirinya sendiri, menjadi dia menjadi single aja dia udah bahagia gitu ya. Mungkin ya bahagianya orang itu kan macam-macam ya teman-teman. Intinya yang akan menikah dengan kamu ini dia sudah punya self love ya, mencintai diri sendiri. Dia sangat bangga dengan dirinya gitu. Dia sangat bahagia dengan kehidupannya dia gitu ya. Jadi ya balik lagi deh aku bilang, aku jelaskan, dia berharap kamu bisa membuat dia jauh lebih bahagia dibandingkan sebelumnya gitu ya, dibandingkan ketika dia single. Dari Ace of Cups di sini, Ace of Cups dan ada Ace of Pentacles. Orang ini sangat berkomitmen. Kalau dia mengatakan cinta sama kamu, kalau dia menginginkan kamu sebagai pasangannya dia juga menginginkan kamu sebagai partner hidupnya dia. Ada Ace of Pentacles karena orangnya sangat berkomitmen. Dia sangat mencintai kamu, tapi dia juga ingin hubungan yang pasti. Ya teman-teman, hubungan yang serius, bukan cuma pacaran-pacaran aja gitu ya teman-teman ya. Dia akan sangat mencintai kamu. Dari Ace of Cups aku merasakan energinya sangat kuat, cinta gitu ya. Kalau aku lihat dari energi ini kan energi pasangan kamu, energi dia yang akan mencintai kamu guys ya. Jadi
Aku merasakan energinya dia akan sangat menawarkan cintanya sama kamu. Cintanya begitu tulus, unconditional love untuk kamu ya. Juga komitmen, dia tidak ingin kehilangan kamu. Jadi ketika dia mengatakan cintanya sama kamu, mungkin ketika kalian masih pacaran aja dia udah langsung bilang gitu, aku mau hubungan ini serius, aku nggak mau yang pacaran-pacaran aja. Karena apa? Aku lihat dari The Chariot, ada Ace of Pentacles teman-teman, ada Five of Pentacles. Jujur aku lihat dia punya masa lalu dalam hal percintaan terutama ya. Meskipun ada sedikit karir juga, dia pernah mengalami kegagalan dalam percintaannya dia pernah tidak dihargai oleh orang lain, bahkan sama pasangannya sendiri. Karena faktor ekonomi, aku merasakan energinya seperti itu. Dia pernah ditinggalkan oleh pasangan sebelumnya, ya, karena faktor ekonomi. Dia pernah tidak dihargai oleh orang lain, bahkan sama orang-orang yang dia sudah percaya ya, pasangannya, sahabatnya, keluarganya, tidak dihargai ya, hanya karena masalah keuangannya dia yang belum stabil, karirnya dia yang mungkin kurang baik di mata orang-orang itu. Bahkan dia pernah ditinggal oleh pasangannya, ya teman-teman, hanya karena faktor ekonomi. Dia pernah merasakan sakit hati, dia pernah merasakan kesendirian, merasa sendiri gitu ya. Dia pernah merasakan sangat tidak dihargai, merasakan tidak punya teman, tidak layak untuk cinta, tidak layak untuk banyak hal yang dia pikirkan saat itu ketika dia sendiri, ketika dia ditinggal oleh banyak orang, terutama orang-orang yang dia cintai hanya karena faktor ekonomi gitu ya. Dia pernah berada di titik terendah di dalam hidupnya dia hanya karena faktor ekonomi. Entah itu dia ditinggalkan oleh keluarganya dia, tidak dihargai keluarganya, atau bahkan ditinggal oleh pasangan hidupnya. Seperti itu ya guys, pasangan yang sangat dia cintai. Aku merasakan energi dia sudah pernah menikah, bahkan sudah punya anak, single parent ya. Balik lagi, merasakan energi yang ditinggal seseorang yang dia cintai hanya karena faktor ekonomi, karena faktor pekerjaan dan karir gitu ya teman-teman ya. Tapi saat ini pelan tapi pasti, saat ini dia sudah mencapai kesuksesannya dia. Ada The Chariot, dia sudah move on ya, dia sudah move on. Jadi pelajaran masa lalunya dia yang sangat menyakitkan itu dia jadikan pelajaran saja ya teman-teman, dia jadikan pelajaran saja. Tapi saat ini dia sudah move on, dia sudah mencapai kesuksesannya dia. Ada The Chariot dan Ace of Pentacles. Dia sudah punya karir yang baik, sangat baik, malah mapan ya. Aku lihat dari The Chariot dan Ace of Pentacles, dia punya kehidupan yang high class saat ini ya, karena usahanya dia sendiri ya, bukan karena dia bergantung sama orang lain, tapi karena memang karirnya dia sendiri yang dia perjuangkan, karirnya dia sendiri yang dia jalani pelan-pelan gitu ya. Pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya dia, pernah mengalami kegagalan di dalam bisnisnya dia, dalam karirnya dia gitu. Dia maksudnya dia tidak mendapatkan kesuksesan saat ini dengan secepat kilat. Benar-benar dia pernah mengalami titik terendah ya di dalam hidupnya dia, berada di bawah gitu ya teman-teman ya. Akhirnya dia mencapai kesuksesan saat ini. Dia sangat, itulah yang membuat dia sangat bangga dengan dirinya. Dia mampu melewati segala macam kesulitan di dalam hidupnya dia. Bahkan dia move on ya dari orang-orang yang menyakiti dia, orang-orang yang berkhianat sama dia gitu ya, karena usahanya dia sendiri. Itu yang membuat dia bahagia, itu yang membuat dia bangga sama dirinya gitu ya guys. Jadi aku berharap sih ya harapan dia sama kamu terwujud ya. Maksudnya dia sendiri aja, dia single aja dia bahagia gitu ya. Apalagi ketika dia bertemu sama kamu, berarti dia mengharapkan kamu bisa membawa kebahagiaan yang lebih lagi. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi pasangan yang seperti itu ya guys untuk orang ini. Karena orang ini dari Ace of Pentacles, jujur aku lihat orangnya sangat setia. Kalau dia sudah mencintai seseorang, kita bicara tentang kamu lah ya, baik divine feminine maupun maskulin nih. Kalau dia sudah mencintai seseorang, dia sangat tulus. Makanya itu dia pernah dikecewakan oleh orang yang dia cintai. Ada Five of Pentacles ya, karena dia dianggap tidak mampu lah, tidak sanggup lah membahagiakan pasangannya dulu gitu ya teman-teman ya. Jadi dia orang yang sangat mencintai pasangannya, mencintai dirinya juga tentunya lebih besar ya teman-teman ya. Dia punya rasa cinta yang tulus sama kamu. Ace of Pentacles, aku lihat dia punya karir yang sangat baik, sangat maju. Dia orang yang setia teman-teman. Diaminin ya yang positif ya, doa-doa baiknya ya. Dia akan membahagiakan kamu secara emosi, apa ya, perasaan ya. Kamu akan full of love dari orang ini.
Juga secara keuangan, materi, kamu tidak usah meragukan dia lagi, teman-teman, karena dia mencintai kamu, dia berharap dia bisa membahagiakan kamu secara dia akan memberikan cintanya yang full sama kamu juga secara materi. Ya guys, aku lihat begitu. Dia sanggup memenuhi kebutuhan kamu, mungkin kebutuhan anak-anakmu nanti, bahkan keluargamu, orang tuamu gitu ya. Ace of Cups aku lihat sedikit, aku merasakan energi di orang ini sangat stylish ya. Dari The Chariot juga, orang yang akan menikahi kamu ini orangnya sangat stylish ya, baik divine feminine maupun maskulin, laki-laki atau perempuan. Dia sangat memperhatikan dirinya, fashionnya dia gitu ya, dari atas ke bawah gitu. Dia suka diwarnai mungkin rambutnya gitu ya, rambutnya sangat indah guys, baik laki-laki maupun perempuan ya. Ini sangat terawat. Kalau dia perempuan ya, yang akan menikah dengan kamu ini perempuan, dia sangat menjaga rambutnya, dia indah sekali terlihatnya ya. Dia nggak suka rambut pendek, dia selalu memanjangkan rambutnya. Dia suka hal-hal yang barang-barang yang branded, hal-hal yang branded. Mungkin dia suka jalan-jalan ke tempat-tempat yang agak wah gitu ya, yang agak mewah gitu ya. Karena dia punya kemampuan secara finansial ya guys gitu. Kalau dia punya kemampuan secara finansial ya haknya dia ya. Bebas-bebas aja, kalau dia mampu, tidak memaksakan ya bebas-bebas aja. Tapi intinya aku lihat dari The Chariot, dia suka barang-barang bagus, dia suka baju-baju bagus, dia suka makan ke tempat yang bagus gitu, high class ya teman-teman. Baik itu pekerja dia bergaul dengan orang-orang high class, dia suka hal-hal yang sifatnya high class, jalan-jalan, makan gitu ya, seperti itu. Dia akan kelihatan sangat stylish, dari ujung rambutnya dia sampai ujung kakinya dia sangat diperhatikan ya. Kulitnya dia bagus ya teman-teman, sangat terawat, aku lihat seperti itu. Secara fisik sangat menarik, baik divine feminine maupun maskulin ya. Ya otomatis karena dia terawat ya teman-teman ya. Oke, dari Five of Pentacles tadi aku sudah jelaskan, dia pernah mengalami masa-masa buruk ya di dalam hidupnya dia. Entah itu ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, dia percaya, dia pernah mengalami kegagalan dalam karirnya dia, entah dia businessman, businesswoman, atau dia seorang pekerja. Tapi saat ini karena keuletannya dia, karena tekadnya dia yang cukup kuat ya teman-teman ya, karena rasa percaya dirinya dia juga tentunya, dia mencapai kemandirian dia secara finansial saat ini gitu ya teman-teman. Jangan khawatir ya, dia nggak akan pelit loh sama kamu ya. Ace of Pentacles, dia akan memberikan apapun yang kamu butuhkan ya teman-teman. Dia akan memberikan apapun yang kamu butuhkan, yang membuat kamu bahagia lah intinya gitu ya, karena basicnya dia sangat mencintai kamu nanti ya. Dari The World dan ada The Chariot, mungkin aku merasakan energi ketika kamu baru bertemu sama dia, baru kenal sama dia, atau ketika kalian menjalani hubungan nanti, ada long distance relationship, ada LDR di sini karena faktor pekerjaan ya guys, faktor pekerjaan, domisili, tempat tinggal mungkin kayak gitu ya teman-teman. Ada The World soalnya di sini ya. Atau memang ini berbeda negara, berbeda kota ya, yang akan menikahi kamu ini. Mungkin kamu kenalan dari sosial media, dating apps mungkin gitu, sosial media gitu. Dia orang luar negeri, dia orang luar kota ya, sesimpel itu mungkin gitu ya. Intinya beberapa dari kamu aku merasakan energi ketika kalian berkenalan, ketika kalian berhubungan, ini ada LDR. Entah karena pekerjaan, entah karena kalian memang kenalannya melalui sosial media gitu, dating apps gitu ya misalnya. Akhirnya janjian untuk ketemuan, ada kecocokan di situ, dia mencintai kamu, dia cocok sama kamu, seperti itu ya teman-teman ya. Dari The World di sini orangnya agak posesif ya guys gitu, posesif dalam hal yang positif, posesif dalam hal yang positif karena dia sangat menyayangi kamu, dia tidak ingin kehilangan kamu. Dia sering sekali menyebut namamu di dalam doa-doanya dia. Menurut dia itu adalah salah satu perlindungannya dia terhadap kamu, melalui doa. Dia meminta Tuhan untuk melindungi kamu, apalagi kalau kamu LDR ya. Ya, berdoa supaya kamu setia sama dia setia sama kamu, berdoa supaya apapun halangan dan rintangannya, kalian tetap bisa bersatu, tetap bisa mempertahankan hubungan ini, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya doa-doa baik untuk hubungan kalian, doa-doa baik untuk kamu
Karena apa? Dia posesif melalui doa gitu ya. Dia selalu menyebut nama kamu di dalam doanya dia, teman-teman ya. Dia sangat ingin melindungi kamu. Dia sangat ingin melindungi orang yang dia kasihi, melindungi kamu, melindungi keluarganya kamu gitu ya. Mungkin kalau kamu misalnya yang menonton videoku nih, kamu sudah punya anak, kamu single parent, dia ingin melindungi anakmu juga, ya melalui doanya dia. Ya, kalau misalnya kalian tidak terpisah jarak gitu ya, mungkin dia akan sering memberi saran supaya jangan mendekati orang yang seperti ini, supaya ya kayak gitu-gitu ya, memberi saran sama kamu lah. Itu salah satu bentuk perhatiannya dia sama kamu. Kalau misalnya kamu LDR gitu ya, tidak bisa sering ketemu gitu, ya mungkin dia bisa melindungi kamu melalui doanya dia. Dia sering menyebut namamu dalam doanya dia, bukan hanya untuk kamu saja, tapi untuk dirinya dia, supaya dia bisa setia sama kamu. Ya, supaya bisa tetap bersikap baik sama kamu. Kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Oke, apalagi? Oh ya, oke. Dari The Chariot aku lihat dan ada The World. Di sini banyak sekali energi moon ya. Yang akan menikahi kamu ini punya intuisi yang sangat tajam, guys. Punya intuisi sangat tajam. Dia mengerti tentang spiritualitas ya. Dia sangat percaya dengan intuisinya dia, dengan hati kecilnya dia, gitu ya. Oke. Dia punya mata yang sangat tajam. Dia punya mata yang sangat tajam, bahkan mungkin di sini tadi aku sudah sebutkan ya, mungkin dia mengerti tentang spiritualitas dan supranatural, mungkin mata ketiganya dia sudah terbuka, teman-teman. Dia bisa melihat hal-hal yang mungkin kamu tidak bisa lihat gitu ya. Matanya sangat tajam, sangat cantik, sangat menarik. Mungkin itu yang menjadi daya tariknya dia di mata lawan jenis ya. Lawan jenis itu pertama kali melihat dia tuh dari matanya dia mungkin. Ya guys ya. Apalagi di sini aku lihat ada energi zodiak dari Cancer, Pisces, Scorpio, ada Earth sign itu Taurus, Capricorn dan Virgo. Ya. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Apa yang perlu kamu tahu? Oke, apa yang perlu kamu tahu tentang perjodohan ini ya? Tentang hubungan kalian. Di sini ada struggle ya teman-teman. Tadi aku sudah lihat ya, terutama bagi kalian yang nanti LDR ya, mungkin nanti akan ada sedikit kesulitan, sedikit ngambek-ngambekan, sedikit sulit dalam membagi waktu, dalam membagi perhatian gitu ya. Terutama aku merasakan energi bagi kamu yang LDR, karena LDR itu kan nggak ada yang gampang ya guys. Yang sering ketemu aja sulit sekali, apalagi persatuannya ya sulit, apalagi kalau kalian LDR ya. Ya membutuhkan sedikit perjuangan lah di dalam hubungan ini ya, untuk bersatu dan untuk tetap saling cinta, tetap saling percaya gitu ya teman-teman ya. Ya kalau kalian punya cinta dan komitmen yang sangat kuat di dalam hubungan ini ya, memang setiap hubungan itu perlu perjuangan ya guys. Perjuangan di antara kamu dengan pasangan kamu, juga doa ya gitu ya gitu. Ya aku nggak bisa bohong, di sini memang akan banyak perjuangan di antara kalian berdua untuk memperjuangkan hubungan ini, untuk persatuan kalian berdua. Apalagi kalau kalian yang LDR ya, ada omens, ada pertanda ya. Itu gunanya kamu mempertajam intuisi kamu. Apakah dia jodoh kamu? Apakah dia yang terbaik untuk kamu? Apakah dia berbuat yang enggak? Pertajam intuisi kamu guys, karena kamu akan diberikan pertanda sama alam semesta ya. Apakah dia memang yang terbaik untuk kamu? Banyak doa supaya kamu terhindar dari orang-orang yang memang nggak penting untuk hidup kamu ya. Oke, ada di sini ada lagi communication ya. Seperti tadi aku jelaskan, ini banyak sekali energi LDR ya guys. Baik ketika kalian baru kenalan atau bahkan ketika kalian menjalani hubungan ini. Jadi kalian akan dibutuhkan banyak komunikasi ya, untuk mempertahankan rasa percayalah, terutama rasa percaya kamu dengan pasangan kamu ataupun sebaliknya. Rasa percaya di antara kalian berdua, diperlukan komunikasi yang sangat baik ya, komunikasi yang sangat jujur, apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi meskipun itu pahit, karena lebih baik kamu jujur meskipun itu pahit daripada kamu menyembunyikan apapun yang terjadi, apapun isi hati kamu. Diperlukan komunikasi yang sangat besar di dalam hubungan ini ya, sangat sering, sangat apa adanya gitu ya teman-teman, sangat clear, sangat jelas gitu ya, maunya apa di antara kalian berdua, kayak gitu ya. Ada healing.
Kalau kalian ingin bersatu dengan orang yang akan menikahi kamu ini, kalau kamu belum menikah ya guys, kamu perlu healing dulu ya. Begitupun sebaliknya, dia juga perlu healing. Ya, perlu dibersihkan energi-energi negatif di antara kalian berdua, terutama dari energi-energi negatif yang kamu berdua dapatkan dari masa lalu kalian berdua ya, dalam hal cinta kah. Healing itu bukan dalam hal cinta saja, tapi kamu harus percaya dulu bahwa kamu layak untuk dicintai, kamu layak untuk mendapatkan cinta sejati. Healing, sembuh dulu dari luka-luka masa lalu kamu ya guys. Begitupun sebaliknya, dia juga, apalagi dia pernah mengalami ditinggalkan oleh orang-orang yang dia cintai ya, dia perlu sembuh dulu dari rasa sakit itu ya. Perlu percaya dulu bahwa dia layak untuk dicintai, bahwa cinta sejati itu masih ada loh untuk dia gitu. Begitupun kamu juga seperti itu ya. Perlu ada penyembuhan luka batin dulu, penyembuhan diri sendiri dulu ya, dibersihin dulu tuh hatinya, pikirannya dari energi-energi masa lalu ya. Oke, di sini ada new love ya, jelas ya. Di sini kebanyakan dari kamu adalah new love ya, cinta baru ya. Jarang yang akan bersatu dengan mantan kamu ya. Di sini ada Ace of Cups, ada Ace of Pentacles ya. Ini adalah awal mula baru untuk kamu ya, cinta baru untuk kamu, bahkan untuk dia juga ya. Ada let your friends help you. Biarkan teman-teman kamu membantu kamu. Mungkin kamu akan kenalan sama orang ini melalui teman-teman kamu, atau kamu sekedar ingin curhat sama teman kamu, cerita sama teman kamu ya, cerita untuk membantu kamu healing ya, membantu kamu merilis luka-luka masa lalu kamu. Seperti itu ya guys. Biarkan teman-teman kamu membantu untuk menyembuhkan luka hati kamu, mempersatukan kamu dengan dia gitu ya, seperti itu ya. Oke, kita cari tahu, mungkin bisa menambah keakuratannya, keresonetannya, kecocokannya untuk kamu. Oke, ada angka 9, angka 5, mungkin tanggal lahir kamu, tanggal lahirnya dia, bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau ini tanggal pertemuan kalian, tanggal jadian kalian, tanggal pernikahan kalian, apapun itu ya guys. Di sini ada Cancer, ada Aquarius ya. Kita lihat inisial kamu, inisialnya dia, pilihan kedua, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia. Tuh, aku rapihin dulu ya. Oke, di sini ada huruf M, B, J, V, O, Z, F, B, I, L, A, B lagi, E, dan A ya guys. Ini inisial kamu, inisial dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan namanya dia. Oke, apalagi yang perlu kalian ketahui tentang dia yang akan menikah denganmu. Oke, karakteristik lainnya mungkin jadi tambahan ya. Ada rambut bergelombang, ada spiritual dan supranatural, tadi sudah aku sebutkan ya teman-teman. Ada cinta pada pandangan pertama, entah kamu yang mencintai dia pada pandangan pertama atau bahkan sebaliknya. Humoris, memasak, mungkin dia jago masak, mungkin kamu jago masak ya. Mungkin pekerjaan kamu atau dia di bidang itu, chef misalnya gitu. Ada tarot ya, dia intuisinya sangat tajam. Dia mungkin bekerja di bidang itu, ada hubungannya dengan tarot juga, atau dia sekedar menyukai tarot, atau kamu yang suka tarot ya. Ada Cancer, ada Pisces, ada belahan dagu, dia suka pegunungan atau kamu suka pegunungan ya. Ada true love, dia akan merasakan bahwa kamu adalah true love-nya dia, atau kalian berdua ya. Teman-teman yang memilih pilihan kedua, semoga cocok ya, semoga resonate, diaminin yang baik-baiknya. Bye bye. Halo, pilihan ketiga, kita lihat dia yang akan menikah denganmu. Ini ya indikatornya ya, dia akan menikah denganmu, dia akan menikahi kamu. Seperti apa orangnya, seperti apa masa lalunya, kalau memang terbaca ya guys. Divine feminine kah kamu, divine masculine kah kamu, energi dominan kamu kemana, di mana letaknya hanya kamu yang tahu ya guys. Kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas ya, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisinya kamu sendiri. Kalau misalnya yang menonton videoku khususnya memilih pilihan ketiga ini, kamu sudah menikah nih ya, bisa-bisa juga gitu, kemungkinan memang energi kamu bisa aku tarik juga gitu. Mungkin bisa dijadikan bahan konfirmasi kali ya gitu ya, apakah benar pasangan kamu saat ini yang menikah dengan kamu saat ini seperti itu ciri-cirinya, seperti itu yang terbaca dari kartu-kartunya. Mungkin ya, mungkin saja gitu, bebas-bebas saja. Ini free reading ya guys, jadi mungkin tidak akan cocok, tidak akan resonate untuk kalian semua di luar sana. Jangan dipaksakan loh ya, kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonate sama energi kamu, jangan dipaksakan teman-teman. Nanti
doa-doa baiknya, energi positifnya diambil ya, diaminin gitu ya, yang negatifnya dibuang. Kalau memang nggak cocok ya sudah, mungkin energi kamu belum bisa aku tarik, bacaannya mungkin temanya kali ini belum untuk kamu. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap petebaran kartunya nanti ya. Aku akan bacakan random ya guys, berdasarkan intuisiku. Yang mana duluan yang minta dibacakan ya. Oke, pilihan ketiga yang akan menikah denganmu. Seperti apa dia yang akan menikah denganmu? Ten of Swords. Di sini ada 5 of Coins, 5 koin ya. Ada Ten of Wands, 8 of Swords, dan ada Queen of Wands. Oke. Pilihan ketiga. Teman-teman, yang akan menikah denganmu ini ada Ten of Swords, ada 5 of Coins. Secara jujur aku jelaskan di sini, aku merasakan energi kepahitan, energi pengkhianatan, energi kegagalan dalam suatu hubungan percintaan ya. Energi dia pernah gagal dalam rumah tangga karena pengkhianatan gitu ya, karena ketidakjujuran dari pasangannya. Energi dia pernah berada di titik terendah di dalam hidupnya dia karena tidak dihargai, ditinggalkan bahkan sama orang-orang yang dia cintai, sama orang-orang yang dia harapkan, sama orang-orang yang dia percaya. Bukan hanya dalam hal cinta saja, dia pernah mengalami kegagalan dalam karirnya dia, bisnisnya dia ya teman-teman ya. Dia banyak sekali mengalami di masa lalunya dia ya guys, banyak mengalami kekecewaan ya, merasa dipukul mundur oleh kehidupan, merasa ditinggalkan, tidak, bahkan sama keluarganya dia ya teman-teman ya. Pernah dijauhi sama teman-teman terdekatnya dia, entah karena apa gitu ya teman-teman ya. Pernah merasa sendiri sekali gitu, dari 5 of Coins, dari 5 koin ya. Merasa sendiri, merasa kedinginan, merasa tidak punya teman untuk berbagi gitu ya, meskipun itu sahabat gitu ya teman-teman. Intinya masa lalunya dia ini dia pernah berada di bawah sekali ya, pernah ditinggalkan oleh kekasihnya dia, pasangan sahnya dia, karena aku merasakan energi yang akan menikahi kamu ini, yang akan menikah denganmu ini, pilihan ketiga ini, dia pernah menikah bahkan sudah punya anak ya guys. Aku merasakan energi itu, beberapa dari kamu akan menikah dengan seseorang yang pernah gagal dalam rumah tangga, bahkan dia sudah menikah, dia single parent ya. Oke, tapi karena orang ini sangat perfeksionis, ada 10 of Wands dan ada Queen of Wands. Perfeksionis, percaya diri, dia berapi-api sekali orangnya gitu ya. Masa lalu yang buruk itu sudah dia tinggalkan karena keoptimisannya dia itu, karena keperfeksionisannya dia itu. Memang sih aku lihat dari 8 of Swords ya, 8 pedang ya, 8 of Swords, memang sih dia pernah merasa tidak percaya diri. Dia pernah merasakan fase seperti itu ya, karena ya tidak usah heran ya teman-teman, karena masa lalunya dia itu sangat kelam ya. Dia pernah dikecewakan oleh orang-orang yang dia cintai dalam hal cinta, karir, pekerjaan, keluarga, teman-temannya dia, sahabatnya dia gitu ya. Itu yang membuat dia seperti mengunci dirinya dia, selalu bernegatif thinking terhadap orang lain, bahkan terhadap dirinya sendiri gitu ya. Dia merasa tidak layak mendapatkan pekerjaan yang bagus, dia merasa tidak layak untuk mendapatkan teman-teman yang baik, dia merasa tidak layak dan tidak berharga di mata lawan jenisnya, seperti itu. Dia pernah berada di pola pikir dia sendiri yang tidak benar sih, padahal tidak seburuk itu, tidak seburuk apa yang dia pikirkan sebenarnya. Cuman memang dia pernah mengalami kepahitan itu ya, jadi wajar-wajar aja ya dia sempat berada di situasi yang seperti itu ya guys. Maksudnya di pola pikir dia sendiri yang belum tentu benar, padahal dia merasa tidak aman, dia merasa orang-orang lain ini hanya datang untuk menyakiti dia, apalagi kalau kita bicara tentang cinta. Dia pernah mengalami tidak percaya dengan lawan jenis ya, didekati atau mendekati gitu ya, dia udah negatif thinking duluan sama lawan jenis.
gitu. Dia pernah ada di fase seperti itu, negative thinking aja bawaannya sama orang lain gitu ya. Tapi karena orang ini ingin maju, dia punya jiwa optimis, sifat optimis gitu ya. Pembawaan dia sebenarnya optimis gitu teman-teman. Orangnya sangat percaya diri gitu, dari Queen of Wands ya, sangat mandiri ya. Cuman kadangkala kalau kita sudah mempercayai seseorang terus dikecewakan, sakit hati ya, merasa sendiri ya, kadang-kadang kita akan jauh dari sifat asli kita. Begitupun orang yang akan menikah denganmu ini, dia pembawaannya sangat optimis teman-teman ya, sangat percaya dengan dirinya sendiri, sangat mandiri, sangat menarik secara fisik ya, yang akan menikah dengan kamu, baik divine feminine maupun maskulin. Secara fisik sangat menarik loh. Di mata lawan jenis sebenarnya dia terlihat sangat ganteng, sangat cantik, tubuhnya bugar, tubuhnya sehat, seksi gitu ya guys. Cuman dia pernah dikecewakan oleh orang-orang yang dia sayang, bukan hanya dalam hal cinta, banyak sekali soalnya di sini dari Ten of Swords ya teman-teman ya. Itu yang membuat dia seperti berbanding terbalik dengan sifat aslinya dia itu ya. Tapi saat ini dia sudah siap menerima cinta lagi. Saat ini dia sudah sukses lagi, sudah mandiri lagi secara finansial, meskipun tidak berlebihan, jujur aku lihat ya. Tapi dia sudah berada di energinya dia lagi, dari Queen of Wands ya. Dia sudah menjadi diri aslinya dia ya. Mungkin dia banyak doa, mungkin dia banyak dia ingin berubah lah intinya. Dia menyadari ini bukan aku yang asli bukan seperti ini, tidak mudah dijatuhkan oleh kehidupan. Mungkin dia kembali lagi ke energinya dia ya teman-teman ya, energi pemberaninya itu, pelan tapi pasti ya, dengan keperfeksionisannya dia, dengan kerja kerasnya dia, karena orang ini sangat bertanggung jawab sebenarnya, perfeksionis banget ya, multi talenta gitu teman-teman ya. Dia mampu kreatif banget aku lihat ya, dari Ten of Wands, sangat kreatif. Jadi ya dengan modal itu, kekreativitasannya dia, keoptimisannya dia, semangatnya dia, api yang sebenarnya ada di dalam dirinya dia cuman redup karena kehidupan dia yang pahit gitu. Akhirnya saat ini pelan tapi pasti mampu dia bakar lagi. Dia saat ini sudah menjadi sosok yang sangat mandiri, sudah melupakan semua masa lalunya dia yang kelam, rasa sakitnya dia saat ini sudah menjadi sosok yang ya itulah dia gitu, optimis, pemberani, sosok yang sangat menarik. Secara fisik dia sudah merawat dirinya lagi ya teman-teman ya. Secara keuangan dia sudah membaik meskipun belum berlebihan gitu ya. Tapi jangan khawatir, dia orang yang sangat tanggung jawab ya teman-teman. Orang yang akan menikah denganmu ini secara fisik aku lihat sangat menarik. Sebenarnya dia di masa lalunya dia mungkin ya, dia pernah menjadi sosok yang sangat flirty ya, penggoda, suka tebar pesona gitu ya guys. Mungkin ketika dia single ya, dia menjadi sosok yang seperti itu lagi ya. Dia sangat fashionable, sangat memperhatikan fashionnya dia ya. Dia sangat memperhatikan kemenarikan tubuhnya dia ya, fashionnya dia juga dari atas ke bawah gitu, sangat dia perhatikan. Dia suka barang-barang mewah guys gitu ya, suka barang-barang bagus. Aku lihat yang akan menikah denganmu ini suka olahraga banget ya, sangat seksi, terlihatnya sangat seksi gitu ya di mata lawan jenis terutama. Dari Queen of Wands jujur orangnya sangat suka tebar pesona, apalagi kalau dia single ya, merasa belum punya pasangan nih, bebas aja ya aku rasa ya teman-teman ya. Terus punya ketertarikan yang sangat tinggi terhadap seksualitas ya, punya ketertarikan yang sangat tinggi terhadap seksualitas ya. Wajar-wajar juga ya, kan manusia ya guys, mungkin itu suatu kebutuhan kali ya gitu ya, tidak usah dipungkiri gitu. Dari Queen of Wands aku merasakan energi yang sangat percaya diri ya. Dia mungkin tertempa oleh kehidupannya dia yang sangat sulit ini gitu, akhirnya sekarang membawa dia menjadi sosok yang sangat percaya diri, jauh lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya gitu ya. Sangat mencintai dirinya dia, sangat menghargai dirinya dia. Jujur aku lihat agak egois orangnya, agak egois ya.
Ya balik lagi, mungkin pengalaman hidupnya dia yang sudah dilewati ya guys, gitu ya. Jadi jangan mudah menghakimi orang lain. Ya, seperti itu. Oke, dia mengerti tentang spiritualitas dan sedikit supranatural dari Queen of Wands, aku lihat. Dia merasa sangat dekat dengan spirit guide-nya dia, dengan alam semesta juga gitu. Oke, apalagi? Ya, kita cari tahu lagi ya tentang orang ini yang akan menikah denganmu ya, teman-teman ya. Aku lihat di sini ya, secara fisik dia ini ya, teman-teman, proporsional ya, proporsional. Makanya dia suka olahraga ya, untuk menjaga kemenarikan bentuk tubuhnya itu ya. Suka olahraga ini ya. Oke, ada self love ya. Dia sangat mencintai dirinya. Tadi sudah aku jelaskan ya, teman-teman. Dari Queen of Wands ya, dia sangat mencintai dan sangat menghargai dirinya. Dia sangat bahagia dengan kesinggelannya dia itu. Dia sebenarnya sangat bahagia dan tidak masalah dengan single, dengan status dia yang single ya. Karena dia sangat mencintai dirinya dia. Dia sangat bahagia dengan keadaannya dia saat ini. Dia merasa dia mampu melewati semua kesulitan di dalam hidupnya dia ya, dengan kemampuan dirinya dia sendiri. Gitu ya. Makanya dia sangat bahagia, dia sangat mencintai dirinya. Dan dia berharap ketika kamu bersama dia, dia memilih kamu sebagai pasangan hidupnya dia, sebagai orang yang akan menikah dengan dia. Dia berharap dia akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih banyak lagi ketika dia bersama kamu. Jadi ya aku harap sih kamu bisa mewujudkan mimpi dan harapannya dia ya guys. Karena apa? Masa lalunya dia sangat berat guys. Ya teman-teman ya. Dengan single dia sangat bahagia. Dia sangat mencintai dirinya dan dia berharap kamu bisa menambah kebahagiaannya dia itu ya. Ada inner journey. Ya, seperti tadi aku jelaskan ya teman-teman, perjalanan hidupnya dia ini memang sangat berat. Ya dalam hal cinta gitu ya. Karirnya dia, bahkan dia pernah tidak dihargai oleh keluarganya sendiri. Ya teman-teman, ini perjalanannya dia. Yang akan menikah denganmu ini sudah mengalami banyak perjalanan di dalam hidupnya dia, yang membentuk dia menjadi sosok yang sangat-sangat kuat seperti ini, yang mungkin membentuk dia menjadi sosok yang cukup ego, ya, punya ego yang cukup tinggi, rasa percaya diri yang cukup tinggi. Ya teman-teman, ya dia tidak mau lagi merasakan kepahitan itu lagi. Ya, sudah mengalami banyak perjalanan di dalam hidupnya dia yang akan menikah denganmu ini. Mungkin kamu juga seperti itu ya guys, karena setiap orang pasti akan pernah mengalami rasa sakit kegagalan gitu ya teman-teman. Itu bisa membawa kita ke kebahagiaan kita, keberkahan hidup kita. Selama kita mau menjalaninya, selama kita sabar dan kuat menjalaninya, tentu saja doa ya gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi teman-teman yang akan menikah denganmu. Home. Dia mengharapkan kamu bisa menjadi rumah bagi dia, rumah ya, atau memang dia ingin membangun rumah tangga bersama kamu, dia pengen punya rumah bersama kamu, atau dia ingin menjadikan kamu adalah rumah yang ternyaman untuk dia. Ya, dimana ketika dia lelah dia bisa pulang ke kamu, ketika dia lagi bete dia bisa curhat sama kamu gitu ya teman-teman, atau memang dia ingin membangun rumah untuk kamu, memberikan rumah untuk kamu dalam bentuk bangunan ya, dalam arti rumah yang sebenar-benarnya gitu ya, atau dia memang ingin membentuk rumah tangga bersama kamu gitu ya teman-teman. Diaminin ya. Intuisinya dia sangat tajam guys, dia mengerti tentang spiritualitas dan supranatural, dia sangat percaya dengan spirit guide-nya dia, bahkan dia bisa berkomunikasi dengan spirit guide-nya dia dari Queen of Wands. Tadi aku sudah jelaskan ya di awal. Ya, dia banyak sekali memakai intuisinya dia. Dia sangat percaya dengan intuisinya dia, meskipun kadang-kadang dia pakai logika juga ya guys. Itu kan dua-duanya harus seimbang ya. Jadi jangan berat sebelah gitu. Antara intuisi dan logika itu harus seimbang. Dan dia tipe orang yang sangat percaya dengan intuisinya dia. Mungkin orang ini sudah mengalami kebangkitan spiritual. Itu yang mempertajam intuisinya dia. Ya, karena kisah hidupnya dia cukup berat ya teman-teman. Dari Ten of Swords dan ada Ten of Wands, orang ini pernah mengakhiri suatu siklus kehidupan yang sangat menyakitkan untuk dia, dengan kekuatan dia sendiri ya, dengan tekadnya dia sendiri ya guys. Itu yang membuat dia menjadi orang yang sangat spiritual seperti ini ya.
Oke, pilihan ketiga apalagi yang perlu kamu ketahui di sini ada deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Teman-teman di sini sarannya, kalau kamu ingin bersatu sama dia, begitupun sebaliknya ya. Kalau ini nanti akan bersatu, persatuan ini benar-benar akan terjadi, diaminin yang positif-positifnya ya guys. Di sini jangan pernah pakai kepalsuan di dalam hubungan ini. Apa adanya ya guys. Kalau kamu mau langgeng hubungan ini, kalau kamu mau dia percaya sama kamu atau vice versa atau terbolak-balik ya. Kamu mau percaya sama orang ini atau orang ini mau percaya sama kamu harus membicarakan apa adanya, apapun, dalam hal apapun. Sebelum menuju ke pernikahan ya. Terutama gitu. Jadi menjadi apa adanya. Kamu maunya apa, dia maunya apa, masa lalu kalian berdua seperti apa. Jangan pakai topeng di dalam hubungan ini. Jujur aja. Cinta bilang cinta, maunya apa, yang gak disukain apa, masa lalunya seburuk apapun ceritakan teman-teman, supaya ketika kalian nanti sudah bersatu dalam ikatan pernikahan, itu gak dibahas-bahas lagi. Itu tidak akan menjadi keterkejutan di antara kalian berdua. Gitu ya guys, ini sarannya. Yang kedua di sini heart to heart conversation ya. Aku tadi sudah jelaskan ya teman-teman tadi. Ada deception dan heart to heart conversation. Terutama ketika kalian ingin kalian ingin tujuan hubungan ini adalah ke arah yang serius, pernikahan. Atau ketika kalian sudah menikah nih, ya, jangan ditutup-tutupi apa yang kamu mau dari pasangan, apa yang kamu mau di dalam hubungan ini. Ya, bicarakan dengan baik-baik, dengan kepala dingin, dengan hati yang tulus, ikhlas teman-teman, dengan cinta, dengan komitmen gitu ya. Heart to heart conversation. Intinya saling curhat lah. Ya, maunya apa sih? Kalau kamu sudah menikah nih, ada masalah ya jangan saling emosi. Membicarakan suatu masalah dalam pernikahan itu jangan saling emosi. Dinginkan dulu kepalanya. Hatinya ditentramkan dulu gitu ya teman-teman ya. Di bawah doa tentunya gitu. Dibicarakan baik-baik, maunya apa, inginnya seperti apa, visi dan misinya seperti apa sih untuk rumah tangga ini, untuk anak-anak seperti apa, gitu ya guys. Di situ intinya gitu ya, ada deception dan heart to heart conversation, apa adanya untuk pasangan ya. Toh sama pasangan sendiri ya jangan malu-malu ya guys, maunya apa sih dalam hal seksualitas, dalam hal keuangan, apa sih maunya kan gitu ya, harus apa adanya ya guys, jangan pakai malu deh kalau sama pasangan sendiri, apalagi kalau kamu sudah sah sama dia ya. Oke. Apalagi yang perlu kamu ketahui pilihan ketiga. Ada angka 3, ada angka 6, ada Pisces, ada Aquarius. Oke. Ada angka 3 dan angka 6, ini mungkin tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau bulan ya. Bulan lahir kamu, bulan lahir dia. Tanggal jadian kamu, tanggal pertemuan kalian, atau ini tanggal pernikahan kalian, pertunangan kalian. Pokoknya ini angka-angka yang penting lah di dalam hidup kamu dan pasangan kamu nanti ya. Atau sekedar kamu suka aja, kamu suka dengan nomor-nomor ini, dia suka dengan nomor-nomor ini gitu ya. Di sini ada Aquarius, ada energi Aquarius, ada energi Pisces ya. Kalau dari tebaran kartunya sih energi zodiak kamu atau dia ini ada Libra, Gemini, Aquarius, ada Cancer, Pisces ya, Pisces, Cancer, Scorpio, ada Taurus, ada Virgo, Capricorn, ada Aries ya, Aries kuat sekali di sini. Aries, Leo, Sagittarius, fire sign ya teman-teman ya. Terutama Aries kuat sekali di sini ya. Energi zodiak kamu atau pasangan kamu ya. Oke, kita lihat inisial kamu, inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan namanya si dia yang akan menikah dengan kamu guys. Oke, aku rapihin dulu ya. Oke, di sini ada N, Q, I, M, D, C, A, F, Y, L, dan Z ya. Inisial kamu, inisial dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia. Oke teman-teman, kita cari tahu lagi, mungkin ini bisa menambah kecocokan ya, kecocokan bacaan kamu. Seperti apa sih dia yang akan menikah denganmu? Pilihan ketiga, universe please. Oke, karakteristik lainnya mungkin bisa jadi tambahan ya teman-teman. Di sini ada perhatian, dia orangnya perhatian ya. Ada keras kepala ya, fire sign sekali ya. Di sini Aries, Leo, Sagittarius banget nih, keras kepala ya. Ada pegunungan, dia suka pegunungan, kamu suka pegunungan. Mungkin kalian nanti akan menghabiskan waktu ke tempat-tempat yang dingin gitu ya. Ada belahan dagu,
Ada pekerja keras ya, tadi dari Ten of Wands aku lihat dia pekerja keras, sangat perfeksionis, posesif, matanya lentik, vegetarian, Pisces, rambutnya hitam dan kulitnya terang. Ya, pilihan ketiga, pilihan terakhir, semoga cocok ya, semoga resonate. Bye bye.